Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu persebaran flora dan fauna di dunia. Next ya. Kita masuk ke persebaran flora di dunia terlebih dahulu. Nah, di sini persebaran flora di dunia didasarkan atas kondisi geografis dan psikologis atau yang disebut dengan pendekatan ekologis. Jadi, pendekatan ekologis di sini terdiri atas distribusi flora yang dilihat dari iklim dan yang disebabkan oleh perbedaan dari letak astronomis dan pengaruh ketinggian. Jadi, untuk persebaran flora di dunia ini memakai sistem bioma. Sistem bioma di sini lebih menekankan kepada dinamika komunitas yang berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim. Nah, di sini ada region iklim, di sini ada iklim menurut Köppen. Jadi di sini ada iklim A, iklim B, iklim C, iklim D, dan iklim E. Jadi di sini nanti kita akan membagi flora fauna berdasarkan iklim dan bioma-bioma. Nah, di sini ada uh, altitude, di sini ada latitude, kemudian di sini ada humidity atau kelembapan. Jadi di sini menurut atas letak letak dari lintang dan di sini adalah dari ketinggian. Kan semakin tinggi itu semakin dingin, semakin rendah itu akan semakin panas. Di sini ada humidity atau kelembapan. Jadi misalnya di daerah-daerah lintang tropis dan dengan humidity-nya yang sangat tinggi, maka nanti akan terjadi hutan hujan atau rainforest. Persebaran flora di dunia dibagi atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 secara garis besar. Ada hutan tropis, ada hutan gugur, ada stepa, ada savana, ada gurun, ada taiga, dan ada tundra. Jadi kita bahas satu-satu dari 7 ini. Ini hutan tropis yang kita pelajari kemarin. Memiliki curah hujan yang tinggi dan sinar mataharinya sepanjang tahun karena berada pada di khatulistiwa. Kemudian kelembaban udaranya di sini sangat tinggi karena sinar mataharinya banyak. Kemudian daunnya lebat-lebat, memiliki banyak tajuk dan kanopi. Kemudian pepohonannya juga kita tahu sangat tinggi-tinggi. Dan di sini memiliki tumbuhan merabat, ada epifit, ada liana, seperti jenis-jenis anggrek, paku-pakuan, dan lumut. Dan persebaran bioma ini di Indonesia, kita ketahui kemarin, meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Dan untuk persebaran di dunia, meliputi ada hutan Amazon di Brazil, ada India, Malaysia, Thailand, Karibia, Amerika Tengah, itu di bagian Florida. Dan kemudian di sini ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini adalah kebalikan dari hutan musim tropis. Nah, kalau hutan musim tropis meranggas pada saat musim kemarau, kalau di hutan gugur akan meranggas pada musim dingin. Nah, biasanya hutan gugur ini terdapat pada wilayah-wilayah yang memiliki 4 musim, seperti di wilayah Amerika Serikat bagian timur, kawan Inggris, dan benua Asia. Sebenarnya banyak yang mengalami hutan gugur ini, bukan hanya wilayah-wilayah ini saja. Dan biasanya vegetasinya uh, seperti ada pohon bridge, ada pohon cedar, ada pohon beech, elm, dan ek. Nah, di sini ada terdiri atas 4 musim yang biasanya akan gugur pada musim gugur dan akan mulai tumbuh kembali pada musim semi. Di sini ada curah hujannya berkisar antara 7 sampai 1000 meter per tahun. Kita next ke stepa. Nah, stepa di sini sering dibilang dengan padang rumput seperti itu. Nah, curah hujannya di bioma ini hanya 250 hingga 500 mm per tahun. Nah, di sini ada kelembapan udaranya sangat rendah karena kurangnya air. Nah, pada stepa ini penguapan atau proses evaporasinya di sini termasuk sangat cepat karena udaranya kering dan tingkat penyerapannya pun akan cenderung lebih lambat. Nah, maka dari itu suhu udara di stepa di sini akan sangat panas ketika pada siang hari. Namun pada malam hari akan mencapai 0 derajat Celcius atau
Perbedaannya sangat terlihat sangat tinggi ya, ketika siang hari dan ketika malam hari. Uh, Persebaran ini meliputi um, di sini ada Hungaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Nah, karena di sini ada penguapannya, evaporasinya sangat tinggi, terus udara sangat kering, penyerapannya sangat lambat, maka dari itu pohon-pohon tinggi tidak ada di stepa, jadi hanya ada rumput-rumput seperti ini. Kita next ke savana. Nah, savana di sini hampir mirip kalau kita lihat antara savana dan stepa. Perbedaannya, kalau savana di sini memiliki pohon-pohon walaupun jaraknya dari satu pohon ke pohon lain itu berjauhan. Dan bisa dilihat di sini curah hujannya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan stepa karena memiliki pohon, walaupun intensitas curah hujannya juga tidak teratur turun hujannya. Kemudian di sini peresapannya sangat tinggi karena peresapan di sini akan membuat pohon bertahan hidup ya. Kemudian drainase atau aliran airnya ini berlangsung dengan sangat cepat. Nah, pepohonan ini yang hanya tumbuh itu seperti akasia dan pohon-pohon palem. Nah, di sabana ini yang paling terkenal ada di Afrika. Kita ketahui seperti ada di Tanzania, itu ada di daratan Serengeti. Next ke gurun. Nah, di sini gurun ini memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Evaporasinya pun sangat besar dan kelembaban tanahnya pun juga sangat rendah. Nah, dapat kita ketahui juga gurun di sini memiliki tanah yang sangat kering yang hanya berupa pasir, yang dimana tidak dapat menyerap air. Maka dari itu, tumbuhan-tumbuhan yang hidup di gurun itu hanya sedikit atau tumbuhan-tumbuhan yang bersifat xeropit yang memiliki cadangan air yang banyak di dalam tubuhnya atau jenis-jenis rumput berduri seperti kaktus. Gitu. Nah, perbedaan suhu udaranya pun karena tidak memiliki pohon, uh, perbedaan suhu udaranya pun sangat tinggi antara siang dan malamnya. Nah, di sini ada gunung terbesar, ada Gunung Sahara di Afrika Selatan, kemudian ada Gunung Sahara di Afrika Utara, kemudian di sini ada juga di Australia, daerah Australia bagian utara, kemudian di sini ada Mongolia. Nah, di sini perbedaannya antara Mongolia dan Afrika Utara, yang di Afrika itu gurun yang panas, sedangkan Mongolia karena letak astronomisnya pada lintang tinggi, maka Mongolia itu memiliki gurun yang dingin. Jadi mereka berdua memiliki suhu yang ekstrim, yang satu panas, yang satu ekstrimnya karena dingin. Kita next ke taiga. Nah, di sini taiga ciri khasnya adalah tumbuhan-tumbuhan berdaun jarum seperti ini. Nah, berdaun jarum di sini digunakan untuk pertahanan terhadap kekeringan. Di sini karena berlapis zat lilin ya, dan memiliki curah hujan yang sedikit. Sini 35 sampai 40 cm per tahun. Seperti itu. Dan di sini tumbuhannya dinamakan dengan tumbuhan konifer yang mampu bertahan pada suhu dingin. Nah, suhu dingin di sini menyebabkan penguapan air menjadi sangat jarang, sehingga lingkungannya di sini menjadi akan sangat lembab. Dan pada musim panas, bioma taiga ini sangat pendek jarak waktunya dibandingkan dengan musim dinginnya. Dan pada saat musim dingin, air di dalam tanahnya akan membeku hingga mencapai 2 meter. Nah, tumbuhan yang hidup pada bioma taiga ini seperti ikan pinus, konifer, atau tumbuhan lainnya yang berdaun jarum. Nah, biasanya bioma ini terletak pada daerah utara bumi seperti ada di Rusia, Kanada, dan Finlandia. Selanjutnya kita masuk ke tundra. Tundra di sini hampir semua wilayahnya sudah tertutup es dan memiliki musim dingin yang panjang dan gelap, serta jika musim panas itu akan terus-terusan terang seperti itu. Dan curah hujan tahunannya di sini termasuk saat saljunya mencair itu adalah 15 sampai 25. Dan di
bioma tundra di sini itu memiliki permafrost, di mana air tanah di bawah permukaan itu beku secara permanen. Dan karena bioma tundra ini tidak memiliki tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan tinggi itu, pepohonan itu tidak dapat tumbuh, uh, dikarenakan karena di sini kecepatan anginnya itu sangat tinggi dan suhunya itu yang dingin menciptakan komunitas ini tumbuh secara bersamaan atau hanya ada tumbuh-tumbuhan yang sama seperti hanya ada tumbuhan lumut yang dapat tumbuh pada bioma tundra ataupun uh, tumbuhan-tumbuhan pendek yang hanya dapat tumbuh di wilayah yang beriklim ekstrim seperti salju di sini. Dan bioma tundra ini terdapat di sini ada di lingkaran Arktik atau di daerah-daerah Greenland di kutub utara dan ada di Antartika di pulau-pulau kecil di daerah kutub selatan. Next kita ke persebaran fauna di dunia ya. Sekarang kita next ke persebaran fauna di dunia. Nah, di sini ada peta persebaran fauna di dunia meliputi Nearktik, Neotropik, Palearktik, Ethiopian, Oriental, dan Australian. Nah, di Nearktik di sini meliputi negara Amerika Utara dan Greenland. Neotropik di sini meliputi Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dengan Palearktik di sini sebagian besar dari daratan Asia, Eropa, dan di sini ada Afrika Utara. Kemudian Ethiopia meliputi sebagian besar benua Afrika dan ada semenanjung Arab. Kemudian Oriental di sini ada Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang ada di bagian barat. Kemudian di sini ada Australian atau Australis. Ini meliputi benua Australia, Selandia Baru, dan juga Indonesia bagian timur. Dan bagaimana dengan hewan-hewannya? Di sini, next. Nah, di sini ada hewannya. Kalau kita lihat di sini antara Nearktik dan Palearktik, hewannya mirip, sama-sama hewan-hewan memiliki bulu yang tebal karena mencakup wilayah-wilayah dengan lintang tinggi yang cenderung lebih dingin di sini, ya kan? Cenderung lebih dingin. Tapi di Palearktik sini memiliki hewan-hewan juga yang bukan spesifik hewan-hewan yang untuk ber, beradaptasi dengan lingkungan yang dingin seperti di sini ada panda. Dan cara cara membedakan atau karakteristik dari Nearktik dan Palearktik yang paling menonjol adalah hewan-hewan di Palearktik di sini akan identik dengan yang berada pada kutub seperti di sini ada beruang kutub, rusa kutub, dan marco polo. Karena Palearktik di sini akan berhadapan langsung dengan kutub di sini. Sedangkan daerah-daerah Nearktik atau daerah Greenland ini lebih kepada hewan-hewan besar yang memiliki bulu yang sangat lebat seperti ada bison, di sini ada kambing gunung, di sini ada kalkun, di sini ada karibau, ada rakun. Berbeda ya karibau dengan di sini ada rusa kutub karena berbeda dengan tanduknya. Kita bisa lihat. Dan di sini ada neotropik, di sini ada Ethiopia. Nah, untuk lebih mempermudah, neotropik di sini hewan-hewan yang berada pada hutan Amazon. Seperti ada di sini ada anaconda, ada silvestre, di sini ada armadillo, di sini ada ikan piranha. Nah, di sini ada hewan gunung yang ada di Peru, seperti ada lama. Ini namanya hewannya lama. Dan kalau Ethiopian, kita mengingatnya dengan hewan-hewan yang berada pada Madagaskar. Wilayah Madagaskar seperti di sini ada jerapah, kemudian di sini ada zebra, ada singa, kemudian di sini di daerah Semenanjung Arab ada unta. Kita next ke Oriental. Nah, Oriental di sini dan di sini juga Australis, ini adalah hewan-hewan yang mirip dengan yang berada di Indonesia yang kita pelajari kemarin. Oriental di sini
mirip dengan hewan-hewan yang berada pada Indonesia bagian barat. Seperti di sini ada orangutan, kemudian ada kera, kemudian ada harimau, dan kemudian di sini ada gajah. Dan selanjutnya untuk Australis mirip dengan Indonesia bagian timur. Di sini ada seperti kanguru. Kan kalau di Indonesia bagian timur kita punya kanguru pohon yaitu walabi. Kemudian di sini ada koala, kemudian di sini ada cendrawasih, dan ada kakatua. Jadi seperti itu persebaran fauna di dunia dan persebaran fauna di dunia. Jika ada kekurangan, mohon maaf, dan jika ada yang masih belum jelas atau masih mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.